Mobil angkot jurusan Sukabumi Golpara terbakar di Jalan Raya Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sopir angkot yang panik mendorong mobilnya ke tengah jalan agar api tidak menyambar. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian mobil angkot. Petugas yang tiba di lokasi langsung berupaya padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil angkot. Tiba-tiba terjadi letupan, si yang punyanya itu langsung masuk ke dalam, mengamankan kelistrikannya. Kemudian api muncul, akhirnya dia dorong ke posisi yang di tengah itu. Asalnya di pinggir di sini. Menurut kesaksian saksi yang tadi saya sempat wawancari, karena yang untuk drivernya tadi saya udah cek, kasihan sekali, itu mengalami luka bakar sekitar 60%. Akibat kejadian ini, sopir angkot menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi telah mengevakuasi bangkai angkot tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang remaja di Subang, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan. Korban ditikam beberapa kali menggunakan pisau kerambit usai mengunjungi rumah kekasihnya. Dalam video amatir warga, korban berlari usai ditusuk oleh pelaku. Sambil punggung berlumuran darah, ia tampak lemas dan meminta bantuan warga. Bahkan sesekali ia terjatuh hingga akhirnya dibawa oleh warga ke puskesmas. Korban berinisial MR berusia 19 tahun menderita luka tusuk di bagian punggung dan luka pukulan di kepala. Pelaku AS alias W menusuk punggung korban secara acak sebanyak 8 kali dan memukul kepala belakang korban sekali. Aksi ini dilakukan bersama 3 rekannya yakni AA, AS, dan FF. Insiden bermula saat korban mengunjungi rumah kekasihnya dan terlibat cekcok melalui pesan WhatsApp dengan pelaku utama. Kita menerima laporan dari masyarakat dan selanjutnya kita tindak lanjuti, dan alhamdulillah kurang dari 1x24 jam keseluruhan untuk pelaku sudah bisa kita amankan di Polsek Pegaden. Korban sempat dilarikan ke puskesmas Pegaden sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Hamori Subang. Polsek Pegaden telah menahan keempat terduga pelaku dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Penarikan kendaraan secara paksa oleh penagih utang kembali terjadi di Depok, Jawa Barat. Bahkan para pelaku tidak segan-segan beraksi di tempat umum, seolah-olah kebal hukum. Kelompok penagih utang kembali berulah dengan berusaha merebut paksa motor milik warga di Jalan Raya Margonda, Depok. Korban pun berusaha mempertahankan kendaraannya hingga sempat terjadi tarik-menarik. Aksi perampasan ini tergolong nekat karena dilakukan di tengah keramaian dan saat siang hari. Tidak butuh waktu lama, polisi yang mendapat laporan warga segera menarik kawanan penagih hutang dan dibawa ke Polres Depok. Karena tindakan penarikan kendaraan secara paksa hingga menggunakan kekerasan sudah masuk dalam tindakan kriminal dan akan dijerat dengan pidana. Harus ada laporannya. Nah ini terkadang kadang-kadang masyarakat dengan membuat laporannya kalau motornya ditarik. Nah, ini kan sebagai dasar kita. Tapi tentu walaupun belum ada laporan, kita akan lakukan kegiatan preventif ya yang sudah kita turunkan bersama dengan Kodim. Ya saya sudah komunikasi dengan Pak Dadem, kita satu visi untuk bisa mewujudkan kota Depok ini aman, terkhusus dari tadi. Kian maraknya aksi perampasan kendaraan oleh kelompok penagih utang membuat polisi terus mengimbau untuk tidak ragu melapor ke kantor polisi. Diharapkan warga Depok lebih tenang dan berani melaporkan jika ada ancaman dari penagih hutang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai event Bupati Cup yang dilaksanakan di lapangan pemuda kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT.
Kericuhan terjadi 2 hari beruntun yang melibatkan pemain dan juga penonton yang merangsek masuk ke dalam lapangan. 2 kericuhan yang terjadi diawali oleh pelanggaran keras pemain di lapangan pada lawannya. Wasit yang memimpin seakan diabaikan pemain ketika mengambil keputusan yang mana juga memantik emosi penonton. Aparat dan panitia sempat kewalahan mengatasi situasi. Panitia mengakui sejak kemarin tensi permainan turnamen antar kecamatan tersebut mulai meninggi. Kita sedang mewaspadai memang bagaimana mengatur penonton. Jadi supaya setiap penonton tidak ada yang masuk ke dalam, itu yang mungkin kita akan coba tingkatkan dari sisi pengamanan ke depan. Jenazah Prada Lucky Cepril Saputra Namo diduga korban penganiayaan brutal oleh seniornya dibawa menuju ke Rumah Sakit Wirasakti, rumah sakit milik TNI untuk proses otopsi. Sudah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Saudara, woi kasih keluar, cepat, ada, lu pikir kasih keluar. Soalnya ada yang lawan beta. Jangan sentuh beta kasih tahu. Setiba di rumah sakit, keluarga tak mampu menahan amarah ketika dikagetkan dengan ketiadaan dokter forensik untuk otopsi. Jenazah Prada Lucky Cepril Saputra Namo diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya diantar ke Rumah Sakit Wirasakti Kupang untuk proses otopsi. Namun sesampainya di rumah sakit, keluarga dikejutkan oleh kabar bahwa tidak ada dokter forensik yang dapat melakukan otopsi di tempat tersebut. Ayah korban Sersan Mayor Christian Namo mengamuk merasa anaknya diperlakukan tak manusiawi setelah gugur dalam tugas negara. Ini mayat anak saya. Masa korban yang sudah korban rugi lagi. Saya karena manusia mau saya urus anak saya. Coba kalau ayam, ya mungkin masih ada hati lah saya biarin. Manusia, jangankan anak saya kandung, orang lain aja saya mau urus kok. Saya rela berkorban. 4 bulan tidak digaji, ratusan buruh Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melakukan aksi demo. Dalam aksi demo kali ini, Wakil Menteri Tenaga Kerja bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat menjembatani antara buruh dengan owner perusahaan. Sebanyak 750 karyawan dan buruh yang bekerja di PT Bumi Sarimas Indonesia yang berada di daerah Kasang Batang, Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat melakukan aksi demo. Aksi demo itu terkait gaji mereka yang belum dibayar perusahaan selama 4 bulan. Mereka sudah demo selama 4 hari di hari keempat ini, dihadiri oleh Wakil Menteri Tenaga Kerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, dan Wakil Gubernur Sumbar, Vasco Rumesi. Pada kesempatan itu, Wamen menelpon langsung owner perusahaan. Di hadapan buruh, owner perusahaan meminta waktu untuk menyelesaikan gaji karyawan hingga akhir Agustus ini. Direktur PT Bumi Sarimas Indonesia Erasmus mengakui ada sekitar 6,9 miliar tunggakan gaji karyawan yang belum dibayarkan. Yang pasti hari ini mereka memastikan untuk akhir bulan dibayar. Akhir bulan dibayar ya. Karena kita tidak mau kehadiran kita malah menjadi harapan yang kosong. Karena biar gimana pun kan negara harus hadir. Nah, ini bentuk hadirnya negara. Saya sebagai wakil menteri, Pak Vasco sebagai wakil gubernur, dan juga ada wakil rakyat dan kepala dinas, dan juga ada Pak Kapolres. Nah, kalau mereka janji dengan 4 instrumen negara ini berbohong, sudah kelewatan sekali menurut saya. Perusahaan saat ini tidak memiliki dana untuk membayar gaji, tapi bukan berarti manajemen tidak mau membayar gaji, mereka tetap berusaha untuk itu. Jadi memang semua sekarang ada di tangan manajemen untuk berusaha mencari dana itu supaya bisa membantu semua menyelesaikan gaji karyawan kita dengan cepat. Aksi demo karyawan ini sudah dilakukan selama 4 hari. Mereka sudah mendatangi kantor DPRD dan kantor Kemenaker Sumatera Barat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi Ainus melaporkan.